channel and still with me Miss Nurul dalam video pembelajaran bahasa Inggris especially for students of elementary school. How are you all? I hope you are fine. In this time, we are going to discuss about present continuous tense. Dalam video pembelajaran kita kali ini, kita akan membahas tentang present continuous tense. Present continuous tense indicates that an action or condition is happening now. Present continuous tense akan kita gunakan untuk menyatakan suatu kejadian atau kondisi yang terjadi saat ini atau sedang berlangsung. Dalam pembelajaran kita kali ini, kita mempunyai dua poin penting. First, yang pertama, what is present continuous tense and also the function of present continuous tense. Apa itu pola kalimat present continuous tense dan juga fungsinya. Second, yang kedua, the characteristic of present continuous tense. Ciri apa yang menjadikan present continuous tense itu bisa mudah kita pelajari. Dan juga kita akan mengetahui bagaimana bentuk dari present continuous tense dengan pola affirmative sentence, negative sentence, and also interrogative sentence. Okay, class? But don't forget, before we continue to our lesson, please like and also subscribe my YouTube channel. Okay? Let's start to our lesson. Okay class, let's begin to our lesson about present continuous tense. Present continuous tense is indicate that an action or condition is happening now. Seperti yang sudah saya jelaskan di awal, bahwa pola kalimat present continuous tense ini kita gunakan untuk menunjukkan suatu kegiatan yang sedang berlangsung dan terjadi sekarang. For example, I'm writing this letter now. Saya sedang menulis surat ini sekarang. Second example, they are lying together today. Mereka sedang bermain bersama hari ini. Dari kedua contoh tersebut, kita bisa mengetahui the characteristic of present continuous tense. First, yang pertama, kalimat present continuous tense pasti menggunakan kata bantu. Kita lihat di situ, kata bantu atau to be yang digunakan di kalimat pertama ada am. Sedangkan di kalimat kedua ada are. There are three kind of be in present continuous tense. Ada 3 kata bantu atau to be dalam pola kalimat present continuous tense. They are am, especially for subject I, is for subject singular, and are for subject plural. Jadi, penggunaan to be ini harus disesuaikan dengan subjeknya. Ada am hanya untuk subjek I, is itu untuk subjek singular, ada he, she, it, dan yang terakhir are itu untuk subjek plural. Ada they, we, you, atau kalau kita menggunakan nama orang harus lebih dari 1. Next, yang kedua adalah pasti menggunakan kata kerja bentuk yang ing. Kita lihat contoh yang pertama ada writing. Writing dari kata kerja write. Di contoh kedua ada playing. Playing dari kata kerja play. Dan yang ketiga ada time signal for present continuous tense.
ada right now, sekarang, at the present, saat ini, dan today, hari ini. Next, continue the pattern of present continuous tense. Dari contoh kalimat tersebut, kita bisa membuat pola sederhana untuk kalimat present continuous tense. For example, I am writing this letter now. I adalah subjek, am adalah to be, writing adalah verb ing. Contoh yang kedua, they are playing together today. They adalah subjeknya, are, to be, playing, verb ing. Jadi dapat kita simpulkan pola kalimat present continuous tense adalah subjek, to be, plus verb ing. Cukup mudah bukan? Nah, sekarang kita akan mengenal kalimat present continuous tense dalam bentuk affirmative sentence, negative sentence, and interrogative sentence. Affirmative sentence atau kalimat positif seperti yang tadi ada di contoh pertama dan kedua itu adalah kalimat positif. Dari kalimat positif tersebut kita akan merubah ke kalimat negatif. Kalimat negatif cirinya adalah ada kata not atau tidak. Sehingga kita tinggal menambahkan not dalam setiap kalimat setelah to be-nya. Jadi untuk yang kalimat pertama, bentuk negatif dari I am writing this letter now adalah I am not writing this letter now. Saya tidak menulis surat ini sekarang. Untuk contoh yang kedua, they are playing together today. Bentuk negatifnya, they are not playing together today. Mereka tidak bermain bersama hari ini. Next, continue to interrogative sentence. Untuk kalimat interrogatif atau kalimat tanya, kita tinggal menarik to be yang terletak setelah subjek. Itu kita letakkan di depan sebelum subjek. Jadi untuk kalimat yang pertama, kalau kalimat positifnya adalah I am writing this letter now, bisa kita rubah dalam bentuk interrogatifnya, am I writing this letter now? Apakah saya menulis surat ini sekarang? Dan untuk yang kalimat kedua, they are playing together today, menjadi are they playing together today? Nah, sekarang setelah kita mengetahui polanya, kita dapat menyimpulkan untuk kalimat positif di present continuous tense adalah subject, to be plus verb ing. Kalimat negatifnya menjadi subject, to be, not plus verb ing, dan kalimat interrogatifnya adalah to be, subject plus verb ing. Oke kelas, itu pembelajaran kita tentang kalimat present continuous tense. Jadi dapat kita simpulkan, bila kita ingin membuat kalimat yang menyatakan suatu kejadian yang sedang berlangsung, berarti kita harus menggunakan pola kalimat present continuous tense. Oke, itu yang bisa kita pelajari dan kita akan bertemu dalam video pembelajaran berikutnya.
Thanks for your attention and see you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.